tegang dan penuh emosi. Sepertinya dua kata itulah yang seolah tepat untuk menggambarkan sidang lanjutan kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani melawan seterunya Dr. Reza Gladys yang kembali bergulir panas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Sidang yang berlangsung dengan agenda duplik atau jawaban dari pihak Nikita ini pun dipastikan menjadi kali terakhir bagi Nikita untuk bisa bersuara di persidangan jelang putusan minggu depan. Lantas seperti apa suasana penuh ketegangan yang terjadi di ruang sidang siang tadi? Apa pula hal-hal yang menjadi poin dalam duplik yang disampaikan Nikita maupun kuasa hukumnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah perjalanan panjang kasus ini, akhirnya mendekati garis akhir. Dan hari ini pun disebut-sebut menjadi momen penting bagi sang artis. Karena melalui sidang duplik inilah Nikita untuk terakhir kalinya bisa menyampaikan pembelaan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dan dalam sidang yang berlangsung siang tadi, Nikita dengan seksama membacakan setiap poin demi dalam duplik yang dibacakannya di depan majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Lantas seperti inilah poin demi poin yang disampaikan Nikita di ruang persidangnya siang tadi dan juga jawabannya atas jaksa penuntut umum yang sebelumnya telah menolak mentah-mentah seluruh pledoi atau nota pembelaannya. Buat jaksa, saya juga mau menyadarkan Anda, jangan gunakan hati Anda dengan membangun narasi-narasi fiktif di persidangan ini. Coba buka lebar-lebar mata dan baca baik-baik kalimat percakapan di atas. Bagian mana yang jaksa bilang kalau Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saya melalui Ismail Marzuki. Kalimatnya, tapi kan Niki bisa bantu kan Manil? Aku kan pengen baikan, aku gak mau berantem, aku sama siapa gak pernah ribut. Dan kalimat dia tolonglah Manil jelas-jelas merupakan kalimat permintaan tolong dari Reza Gladys kepada saya melalui Ismail Marzuki. Bahwa pertanyaan saudara jaksa tersebut hanya memperlihatkan argonasinya, tapi juga memperlihatkan mentalitas otoriter, kesewenang-wenangan yang ingin menutup ruang pembelaan bagi saya dan penasehat hukum saya. Jaksa hanya ingin dia saja yang didengar dalam persidangan ini, sehingga menyimpulkan usaha saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dan disetujui oleh Bapak Hakim yang mulia sebagai bentuk perbuatan hakim yang mulia dalam rangka memanjakan saya dan penasehat hukum saya. Bahwa pertanyaan saudara jaksa yang mengatakan Bapak Hakim yang mulia telah memanjakan saya dan penasehat hukum saya karena saya dan penasehat hukum saya menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli dalam persidangan ini adalah bentuk ketakutan jaksa karena argumentasi pembelaan saksi dan ahli yang saya ajukan di persidangan ini lebih masuk akal dan logis. Ahli yang diajukan jaksa dalam persidangan ini pada saat diperiksa hampir semuanya tidak logis. Dalam sidang yang digelar siang tadi, memang disebut sebagai kesempatan terakhir bagi Nikita Mirzani untuk memberikan pembelaan jelang putusannya. Lantas setelah usai persidangan, Nikita ditemui awak media pun sempat mengungkapkan perasaannya. Ya puas, tadi dupliknya kan bikin sendiri, memang menjawab semua replik yang jaksa katakan minggu lalu, hari Senin kemarin. Ami kenapa menangis Ami? Nangis akhirnya selesai setelah
Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Tadi yang pengen disampaikan ke anak khususnya ini. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Apa yang dijalani Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai ya, kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Aku minta doanya semoga tanggal 28 lancar semua. Nah itu aja, doain aku ya. Kemarin atau saat digelar sidang perbuatan melawan hukum yang dilayangkan Nikita kepada Dr. Reza Gladys. Kuasa hukum Dr. Reza memang sempat diminta menanggapi isi pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan pihak Nikita. Sang kuasa hukum menilai bahwa pledoi yang disampaikan pihak Nikita tidak mengupas dakwaan secara tepat. Ia juga menjabarkan sebuah pledoi seharusnya berisi bantahan, bukan membahas hal-hal di luar perkara yang justru membuat arah pembelaan menjadi kabur. Ia pun menegaskan, ketika jaksa meminta pihak Nikita untuk belajar lagi, itu bukan bentuk dendam atau sakit hati, melainkan agar tim kuasa hukum benar-benar memahami berkas perkara. Karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi, tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam replik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi. Lebih lanjut, kuasa hukum Reza Gladys juga sempat menyinggung soal pihak Nikita yang menyinggung perkara di luar persidangan itu sendiri, sehingga pembelaannya tidak nyambung dan tidak menjawab dakwaan. Karena menurutnya apa yang dibahas jaksa berbeda jauh dengan yang dijawab pihak Nikita. Selain itu, sang kuasa hukum juga menambahkan, pihak Nikita terlalu banyak melempar opini ke publik hingga seolah-olah jaksa bersikap dendam dan tidak objektif. Padahal menurut mereka, jaksa hanya menjalankan tugas sesuai fakta hukum yang ada di berkas perkara. Dari awal selalu kami nyatakan supaya fokus membahas apa yang didakwakan jaksa. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, yang nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu maksud jaksa, fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab Z. Jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, nggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya. Sehingga jelas. Seperti katakan jaksa, fokus daripada jawaban pihak
PH-nya ini maupun pihak terdakwa. Ini kan enggak. Jawabannya kemana-mana. Justru membentuk opini publik. Seakan-akan jaksa ada penyimpangan, jaksa dendam. Jaksa nggak punya motivasi dendam kepada terdakwa. Bahwa jaksa sudah melaksanakan tugasnya. Dan ingat, posisi terdakwa adalah posisi pesakitan. Tidak sama dengan jaksa. Jadi posisi itu berbeda. Buktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, itu yang dilawan. Bukan jaksa dibilang dendam, jaksa dibilang nggak becus. Nah ini yang menjadi masalah. Heboh sidang beragendakan duplik Nikita siang tadi. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga memberikan respon usai sidang replik dari jaksa. Apa kata Nikita saat itu? Benarkah Nikita A dibuat bingung karena merasa jaksa terlalu banyak mengada-ngada dalam perkaranya ini? Kembali mundur sedikit ke belakang atau kepada sidang dengan agenda replik yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangannya kemarin. Usai sidang, Nikita Mirzani langsung memberikan tanggapan santai namun tajam. Menurutnya tidak ada yang mengejutkan dari isi replik yang disampaikan jaksa penuntut umum. Pasalnya, menurut Nikita, ia sejak awal sudah menduga jaksa pasti akan menolak seluruh pledoinya. Nikita juga menanggapi tudingan jaksa yang menyebut pledoinya penuh drama dan mengenai tudingan bahwa dirinya jahat. Lantas pernyataan Nikita pun ditutup dengan dirinya yang mengaku banyak pernyataan dari jaksa yang menurutnya mengada-ngada. Ya kan emang gitu, orang dari jaksa kan ya jaksa depan. Handphone. Lagi aja tunggu dukin dari aku. Iya, padahal aku bilang tuh baca ya. Kalian kan tahu teman-teman wartawan aku tuh hobi sekali sama membaca. Semua buku aku baca. Dibilang jago acting juga. Iya, padahal aku yang artis tapi mereka yang jago acting. Tapi tadi sister, kalau seperti Putri cantik dia, makeup tebel banget. Dia jahat ya, dia selalu berasumsi sendiri, nggak apa-apa lah. Dia juga mempertanyakan kapasitasnya Kak Niki sebagai orang yang mereview skincare itu seperti apa Kak? Iya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter gitu. Dibilang menghilangkan barang bukti Kak. Aku juga bingung, banyak banget yang diada-adain. Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan Nikita, sang kuasa hukum pun juga sempat ikut memberikan tanggapan, terutama terhadap pernyataan jaksa yang dinilai menyerang secara pribadi. Ia menilai replik jaksa tidak lagi berada di ranah argumentasi hukum, melainkan sudah menjurus pada serangan personal. Kuasa hukum mengaku heran dengan dalil jaksa yang menyebut argumentasi mereka justru akan memberatkan posisi Nikita. Ia menilai jika hal itu yang digunakan jaksa, maka benar bahwa perkara ini syarat dengan subjektivitas dan tidak sepenuhnya berdasar pada fakta persidangan. Jadi tadi ada beberapa catatan poin dari kami terhadap replik itu mengenai kami menganggap itu adalah serangan personal, gitu kan? Serangan personal itu yang pertama disampaikan oleh jaksa melalui replik itu adalah bahwa kami itu disuruh belajar lagi lah kira-kira begitu ya. Nah saya pikir ini kan bukan soal rananya ya, soal ranah mengenai apakah itu adalah konteks dari sebuah argumentasi hukum, itu tidak lagi ke sana gitu kan. Nah kemudian yang kedua yang menjadi catatan penting juga di sini bahwa argumentasi yang kami sampaikan di dalam nota pembelaan terdahulu itu dianggap oleh jaksa itu sebagai sebuah halusinasi yang pertama itu, yang kemudian disimpulkan itu akan memberatkan terdakwa gitu kan, dalam hal ini Nikita. Nah
Kalau seperti itu dalilnya jaksa, berarti benarlah selama ini tuduhan dari Nikita bahwa perkara ini bukan didasarkan pada fakta. Ya kan? Berarti apa yang didalilkan oleh Nikita dalam nota pembelaannya terdahulu, termasuk kami juga, adalah benar bahwa tuntutan yang disampaikan kepada Nikita itu bukan tuntutan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Terbukti tadi jaksa menyampaikan bahwa argumentasi hukum yang kami sampaikan dalam nota pembelaan justru akan memberatkan Nikita gitu. Nah, konteksnya memberatkan Nikita ini dalam apa gitu? Padahal kami menyampaikan terhadap tuduhan jaksa mengenai unsur pasal 27B junto pasal 45 dan pasal 3 Undang-Undang TPPU itu unsur yang tidak terpenuhi, ya. Nah, maka di sini menjadi subjektivitas dari jaksa juga, dikatakan bahwa justru karena kami berargumentasi seperti itu, maka akan memberatkan kita gitu loh. Nah, inilah yang kami bilang tadi, sehingga dibilang kami harus belajar lagi. Kalau kita mau berdebat hukum, ya, jangan menyerang personal gitu. Kami tidak pernah menyerang personal dari jaksa. Dalam pledoi kami tidak pernah menyerang secara pribadi dari jaksa itu sendiri. Jaksa yang menangani perkara ini tidak pernah kami bilang bahwa Anda itu harus belajar, bahwa Anda itu harus bekerja lebih bagus. Tidak seperti itu, ya. Nah, kalau kami balas lagi nanti seperti ini, jatuhnya nanti debat kusir. Kami di sini bilang nanti dalam duplik, ya seharusnya jaksa yang harus belajar gitu. Ya mohon maaf, mereka suruh belajar kita bicara soal apa? Ini soal etika gitu, soal etika dalam hukum acara pidana gitu. Nah, tidak semestinya itu disampaikan oleh jaksa dalam forum persidangan ini. Ya, dalam perkara yang menjeratnya saat ini, Nikita seperti diketahui memang tak hanya seorang diri, tapi juga dengan rekannya, Ismail Marzuki. Tak jauh berbeda dari Nikita, Ismail pun dituntut dengan masa hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menanggapi tuntutan yang diterimanya dan tuntutan lebih lama yang dialamatkan jaksa penuntut umum kepada Nikita, seperti inilah kata Ismail. Harapan saya itu yang terbaik aja, yang mudah-mudahan yang mulia yang terhormat bisa melihat semua kebenaran yang ada. Yang soalnya kan banyak yang dari JPU itu mengatakan itu tidak ada di dakwaan semua. Kalau saya pasrah. Tapi kalau misalnya buat Nikita, saya berharap dia bisa bebas karena anaknya baru masuk rumah sakit lagi kan. Tadi si Icat bilang baru kemarin keluar rumah sakit, terus hari ini tadi masuk rumah sakit lagi gitu. Jadi saya berharap nih, ya kalau misalnya saya emang harus masuk, ya saya masuk nggak apa-apa, tapi Nikita yang harus bebas. Respon Ismail Marzuki. Usai Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan dirinya dituntut 7 tahun penjara. Lantas, seperti apa praktisi hukum Tony RM dan Deoli Payumara memberikan pandangan hukum mereka usai Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum? Praktisi hukum Tony RM dan Deoli Payumara berikan analisis hukumnya terkait tuntutan jaksa atas Nikita Mirzani, yaitu hukuman penjara selama 11 tahun dan denda uang senilai 2 miliar rupiah. Praktisi hukum Deoli Payumara menilai tuntutan merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. Tuntutan itu lahir berdasarkan ukuran ancaman hukuman dalam kasus tersebut. Tuntutan itu menurut Deolipa merupakan keputusan kolegial di tingkat kejaksaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, praktisi hukum Tony RM menyayangkan bahwa pledoi Nikita Mirzani lebih banyak menyerang personal jaksa penuntut umum. Padahal model pledoi seperti itu tidak punya artis di mata majelis hakim. Pledoi itu adalah nota pembelaan
yang kita saksikan sama-sama kemarin Kamis ya, pledoi Nikita Mirzani dan pledoinya dari penasihat hukum. Dua-duanya dibacakan. Namun sayang, saya mengamati sidang pledoi itu ya, ada dua. Satu, semuanya berkesimpulan, baik pledoinya penasihat hukum maupun pledoinya Nikita Mirzani, semuanya berkesimpulan bahwa itu kesepakatan pembelaan dirinya itu. Pembelaannya itu bahwa itu kesepakatan, bukan pemerasan. Yang kedua, ya, untuk Nikita sangat disayangkan kebanyakan narasinya menyerang personal penuntut umum. Padahal itu tidak ada nilainya itu. Di mata hakim menyerang secara personal. Harusnya ya, pembelaan itu fokus kepada kalau memang meyakini bahwa itu adalah kesepakatan bukan pemerasan, maka ya, sampaikan dalam pledoi itu konstruksinya sampai jelas, sampai bisa meyakinkan hakim bahwa ini adalah kesepakatan bukan pemerasan. Nah, sayangnya saya melihat lebih banyak narasinya itu ya, itu menyerang personal dan itu nggak punya nilai di mata hakim. Yang namanya tuntutan itu adalah kewenangan jaksa. Apapun persoalannya, pasalnya apa, ketika ada persidangan pidana dengan dakwaan, ketika masuk ke fase tuntutan, semua adalah kewenangan jaksa. Tentu jaksa mengukur dengan ancaman hukuman yang ada, paling lama berapa tahun, gitu. Jadi kalau kasusnya Nikita Mirzani kan paling lama 20 tahun itu, kalau TPPU kan, ya makanya dia ambil di wilayah 11 tahun. Apakah itu rasional? Ya kita nggak tahu rasional apa tidaknya, tapi memang jaksa ketika menuntut mereka merapatkan dulu dengan jaksa di atasnya, dengan petinggi-petinggi yang sudah tercantum dalam surat perintah penanganan perkara. Jadi jaksa kemudian akan rapat itu berapa tahun yang pantas dituntut begitu. Jadi ini keputusan kolegial kejaksaan, keputusan institusi dan nggak bisa diganggu gugat. Yaitu tuntutannya seperti itu. Apakah itu kemudian dianggap berat atau apa ya? Timbang-timbang masing-masing. Bagi terdakwa berat, bagi pelapor kita nggak tahu, bagi majelis hakim kita nggak tahu. Tapi tetap, walaupun jaksa menuntut, tetap hakim juga yang memutuskan. Bagi terdakwa selalu tuntutannya itu berat, begitu. Bagi jaksa enggak, bagi hakim dia belum tahu, begitu. Jadi ya pastilah berat tuntutan itu. Apalagi 11 tahun kan. Coba aja kita pikir-pikir. Dituntut 5 tahun aja, kalau diputus 2 tahun kan berat. Sekarang dituntut 11 tahun, bagaimana hukumannya? Kalau hukuman 5 tahun aja udah berat juga kan. Jadi makanya terdakwa pasti protes begitu. Nah, ini kita Mirzani kan terdakwa di perkara itu kan. Jadi dia pasti protes lah. Wajar dia protes itu. Ya makanya itu kan, itu pikiran dari terdakwa. Selalu begitu. Semua terdakwa ketika dituntut hukuman yang berat selalu akan protes di sisi-sisi itu. Ini tuntutannya ngarang nih, ngawur ini. Padahal tuntutan ini dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan dari kolegial jaksa yang melakukan rapat gelar penuntutan namanya. Jadi ketika sudah digelar penuntutan, rapatnya ini diputuskanlah ancaman hukuman yang sekian, tuntutannya sekian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.